Iya, terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kali ini kami hadirkan dialog Jurnal 9 Petang. Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama atau PDNU akan menggelar NU Medical Summit 2025 pada Sabtu 27 September 2025 di Cibubur. Dan untuk mengetahui bagaimana NU Medical Summit 2025 ini berjalan dan kami akan membahasnya bersama dengan Dr. Dripa Sabiana selaku Sekretaris Umum PBNU. Assalamualaikum Dok, gimana kabarnya, sehat? Waalaikumsalam, sehat, salam sehat jagat. Salam sehat tentunya. Baik Dok, NU Medical Summit 2025 ini mengangkat tema Dokter NU dalam ketahanan kesehatan nasional. Nah, bagaimana Anda memaknai tema ini dalam konteks tantangan global saat ini? Justru dengan situasi geopolitik yang semakin turbulens ya, dan dunia menghadapi tantangan yang tidak hanya satu, hanya di sektor kesehatan, tapi saya rasa di sektor pertahanan, militer, kemudian perdagangan, perang tarif, itu semua akan mengganggu sektor kesehatan. Jadi ketahanan kesehatan itu adalah bagian fondasi penting dari ketahanan nasional. Dan di dalam elemen ketahanan kesehatan ada tenaga kesehatan, dan di dalam tenaga kesehatan itu ada dokter. Jadi itu benang merahnya. Berkesinambungan tentunya. Nah, ini problem kesehatan saat ini yang ada di Indonesia apa, Dok? Tantangan Indonesia ini tidak ada di negara lain, karena tidak ada negara di dunia yang punya 17.000 pulau. Sehingga kalau di bidang ekonomi kita mengetahui ada Gini rasio, kesenjangan, tantangan di kesehatan juga kesenjangan bagaimana layanan kesehatan yang ada di kota dengan yang ada di kepulauan. Sehingga kebijakan kesehatan tidak bisa hanya dilihat dari wilayah-wilayah perkotaan, tapi memang harus dilihat dari masing-masing wilayah. Saya pikir seperti itu, dan tantangan utama kita adalah kesenjangan pelayanan, dan bagian dari kesenjangan itu tidak hanya layanannya, tetapi juga kesenjangan ketersediaan tenaga kedokternya, tenaga kesehatan, dan itu semua sebetulnya diatur dalam sebuah sistem, dan sistem ini menjadi tantangan juga. Tapi kalau kita mau rangkum secara simpel, memang Indonesia menghadapi tantangan ganda ya. Satu sisi penyakit-penyakit infeksi belum tuntas kita hadapi, tuberkulosis masih menjadi tantangan. Di sisi lain penyakit-penyakit non-infeksi seperti penyakit dari jantung, itu sudah diabetes, itu sudah menimpa lebih banyak lagi warga kita, bahkan pada usia yang lebih muda. Jadi dua tantangan ini sekaligus kita hadapi dengan kesenjangan tadi, jadi bisa terbayang kompleksnya yang dihadapi Indonesia. Tapi faktanya kita berhasil menghadapi tantangan terbesar abad ini, yaitu pandemi COVID 2019. Betul, dan tentunya itu bisa menjadi, masih dibahas sampai detik ini ya Dok, karena akan semakin banyak virus yang menghampiri yang tiba di Indonesia tentunya. Nah, ini masalah-masalah apa saja kesehatan yang ada di Indonesia saat ini? Ya, masalah kesehatan tadi seperti yang saya sampaikan, masalah utamanya adalah masalah kesenjangan services, layanan, ketersenjangan dari ketersediaan dan akses. Kalau pembiayaan itu sudah ada kita dengan adanya BPJS walaupun belum sempurna, kemudian tingkat rujukan juga tinggi, tapi yang fundamental sebetulnya memang Indonesia harus transformasi lebih condong ke pencegahan. Karena kalau tidak, kita akan habis tenaga dan energi kita untuk mengatasi penyakit terus. Jadi ini harus paralel ya, mengatasi yang sudah sakit, tapi kita juga mencegah. Dan salah satu yang terbesar adalah isu stunting. Iya. Betul, dan saya rasa isu stunting itu juga masih terus dibahas di setiap wilayah di Indonesia tentunya. Nah Dok, ini tadi yang sudah Anda sebutkan di awal tadi, bahwa dalam landscape geopolitik dan geostrategi, mengapa kesehatan ini dipandang sama pentingnya dengan pertahanan militer untuk menjaga ketahanan kesehatan di Indonesia saat ini? Ya, contoh paling gampang pada saat pandemi, sebuah negara bisa rontok, bisa runtuh, bisa kolaps hanya karena isu kesehatan, kan? Itu contoh paling gampang kita lihat. Kemudian ketidak kuatnya ketahanan kesehatan dalam paling umpaman penyediaan obat, vaksin, tenaga kesehatan itu juga membuat kolaps. Di negara-negara Eropa pada saat pandemi mereka kekurangan tenaga kesehatan. Indonesia kita punya kelebihan bahwa kita punya, kalau zaman dulu ada kader-kader posyandu ya, dan sekarang memang masih ada, itu adalah tenaga-tenaga sukarelawan yang memang membantu sekali. Termasuk pada saat pandemi, nah ini juga menjadi isu bahwa tidak hanya tenaga kesehatan yang bergerak, tokoh agama, tokoh-tokoh NU itu berperan penting, karena
tindakan kesehatan tidak akan bisa efektif kalau pemerintah bergerak sendiri. Jadi harus bersama dengan stakeholder yang salah satunya adalah organisasi-organisasi profesi seperti PDNU. Baik, dan tentunya kesehatan sampai detik ini dan selalu setiap tahunnya menjadi salah satu fokus dari negaranya. Ini bagaimana PDNU sendiri bisa membangun kolaborasi dengan pemerintah terkait kesehatan yang saat ini menjadi masalah global? Ya, kita mundur kembali pada saat pandemi, pada saat kita harus turun ke pesantren, kemudian menjelaskan ke kiai, dan hingga hasilnya adalah vaksinasi bisa cukup diterima dan meluas. Itu salah satu peran. Artinya PDNU berperan untuk mengaktualisasikan, membumikan program-program pemerintah agar bisa lebih cepat diterima oleh masyarakat. Itu penting sekali karena dokter tidak bisa hanya berada di posisi elit, pemerintah tidak bisa hanya dalam posisi elit, harus ada jembatan yang menghubungkan antara kebijakan yang kadang didengar itu susah maknanya untuk diimplementasikan. Nah, alhamdulillah bagi warga NU, organisatoris NU, hal-hal seperti itu sudah menjadi pekerjaan atau aktivitas giatnya sehari-hari. Jadi peran kerjasama kita bisa dalam seperti itu, bisa juga dalam program yang sudah dilakukan seperti program-program vaksinasi, kemudian program-program penyuluhan. Jadi dokter itu kan sebagai SDM-nya, Mbak Desi. Jadi programnya apapun oleh Kementerian Kesehatan, oleh badan apapun dan sebagainya. Kalau di NU kita punya lembaga kesehatan, SDM-nya dokter bersama dengan tenaga kesehatan lainnya. Jadi itu bentuk kolaborasinya adalah seperti itu. Tapi masih terus dijalankan ya dok, sampai sekarang? Harus, karena memang kita bagian dari bangsa kan. Kita betul. PDNU bagian dari 100 juta lebih warga NU dan kita semua bagian dari warga bangsa, dan PDNU tidak hanya berpikir untuk masa sekarang, kita pun mempersiapkan untuk abad kedua NU karena tantangan di abad kedua NU itu di bidang kesehatan sudah kita identifikasi. Di tahun 2023 kita mengadakan NU Health Summit di Semarang. Itu menghasilkan kajian 100 tahun ke depan apa yang akan kita hadapi, hingga termasuk fikih-fikih apa yang akan menjadi tantangan. Itu juga yang menyebabkan kami besok melaksanakan NU Medical Summit, jadi lebih mengerucut kepada isu-isu kedokterannya. Baik, dan tentunya itu nanti yang salah satunya pasti akan dibahas ya dok dalam NU Medical Summit 2025, betul? Betul. Jadi selain kita membahas kemajuan teknologi dengan genomik, kemudian robotik medicine, kemudian sel punca, kita juga ada narasumber Kiai Ma'ruf Qosin karena untuk membahas ini ada isu-isu kedokteran atau fikih kedokteran masa depan seperti apa. Iya, baik. Kita lanjutkan sebentar lagi dok untuk mengenai pembahasan lebih lanjut lagi tentang NU Medical Summit 2025. Tentunya selepas jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Jurnal 9 Petang dan kami tentunya masih akan melanjutkan terkait dengan NU Medical Summit 2025 bersama Dr. Dripa Sabiana. Dan pemirsa dan juga Dr. Dipa, dalam agenda transformasi kesehatan ini sektor apa saja yang menurut PDNU paling mendesak saat ini yang kemudian diperkuat agar bangsa ini lebih tangguh dalam menghadapi krisis kesehatan di Indonesia? Ya, 6 pilar transformasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan semuanya memiliki bobot yang penting karena tidak bisa kita tinggal hanya salah satunya, dan PDNU pun menyikapi itu untuk mendukungnya. 6 pilar itu apa saja? Transformasi layanan primer, layanan rujukan, kemudian transformasi sistem ketahanan, makanya topik kita besok ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan. Jadi Ning Desi bisa lihat dari 6 pilar tersebut itulah menjadi topik-topik yang kita bahas ke depan. Dan fokus kita karena kita sebagai SDM-nya, salah satu yang lebih kita fokuskan pada pertemuan besok adalah transformasi SDM kesehatan. Dan ini sebetulnya telah kita rumuskan di dalam program-program PDNU. Nah, program PDNU simple, hanya ada 4 program utama dari 2023 ini sampai 2028, yaitu pertama transformasi organisasi.
Jadi PDNU-nya pun harus bertransformasi menjadi lebih berdaya tumbuh kembang, lebih tangkas dan mandiri. Karena banyak organisasi itu sekarang susah bergerak karena tidak tangkas. Kedua, membangun ketahanan kesehatan umat yang inklusif dan kolaboratif. Jadi kita tidak bisa hanya membangun ketahanan kesehatan itu hanya memikirkan bahwa untuk yang mampu saja karena banyak yang keluar negeri, tapi juga justru harus yang ke bawah. Yang ketiga, ini kekhasannya dari PDNU, yaitu syiar dakwah kedokteran aswaja, kedokteran ahli sunnah wal jamaah. Ini nggak ada di tempat lain, ini memang NU kita. Nah, yang keempat, nah ini sangat strategis hasil kajian para pakar di PDNU, kita merancang dan terapkan kedokteran aswaja emas. Jadi ada masa emas, kalau kita tahu ada Indonesia emas, nanti ada kedokteran aswaja emas tahun 1469 Hijriah. Yeah. Kalau dimasehikan tahun 2047 Masehi. Dan itu akan dilanjutkan dengan kesehatan NU Dikdaya. Ini di tahun 2120. Jadi 100 tahun kedua, abad kedua NU di bidang kedokteran telah kita canangkan milestone-nya. Baik, lalu bagaimana PDNU ini bisa mendorong kesehatan NU baik dari infrastruktur seperti rumah sakit, SDM, sampai ke kesehatan warga nih, Dok? Ya, pertama memang kita menghimpun umat menghimpun sejawat merawat umat. Jadi dokter-dokter ini harus dihimpun dulu. Menghimpun sejawat merawat umat. Secara educated guess lebih dari 30.000 dokter Nahdien yang ada tersebar di seluruh dunia ya. Dan itu secara bertahap kita coba himpun. Nah, masing-masing itu berkiprah, ada yang di pemerintahan, ada yang di swasta, ada yang mandiri. Dengan pendekatan 4 program tadi, dengan kedokteran aswaja tadi, kita berharap program-program apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun swasta itu lebih membumi, lebih bisa diterima termasuk oleh pesantren. Pesantren dengan jumlah santri kita yang sangat banyak dan juga di level mahasiswa. Jadi dokter NU di sini berperan tidak hanya sebagai melaksanakan pelayanan kesehatan, tapi memberi warna kedokteran yang lebih membumi, lebih dekat dengan umatnya. Dan kalau kita ingat, Desi, kedokteran ini termasuk salah satu dokter itu termasuk salah satu di zaman kolonial yang diizinkan oleh Belanda untuk kita sekolah duluan. Iya. Ya, karena mereka tidak ingin merawat pribumi. Sehingga dibikinlah sekolah dokter pribumi saat itu. Artinya dokter pribumi, dokter di Indonesia ini sudah justru ada sebelum zaman kemerdekaan. Dan itu yang harus kita lanjutkan, bahwa memang dokter itu untuk umat. Baik, tentunya Dok, ini bisa diberikan bocoran sedikit terkait dengan acara NU Medical Summit 2025 yang akan digelar besok Sabtu 27 hingga 28 September 2025 di Cibubur. Kira-kira bocorannya sedikit, apa saja yang akan dibahas di sana, kemudian bagaimana acara diselenggarakannya? Ya, besok acara pada prinsipnya selain pembukaan kita ada 4 sesi. Sesi yang pertama adalah Cakrawala Kedokteran Indonesia. Di situ ada pembicara dari Lemhanas, kemudian dari Kementerian Kesehatan dan dari BPJS untuk membuka cakrawala kita bahwa tantangan kita di ketahanan nasional ini seperti apa. Memang banyak isu yang harus kita serap, tapi kita juga harus melihat langkah strategis yang harus kita jalankan. Yang berikutnya adalah bahana kedokteran aswaja. Nah, ini khas banget di PDNU. Jadi bumi bahana kedokteran ahli sunnah wal jamaah. Kita membahas tentang teknologi terbaru. Tadi saya katakan tentang genomik. Ada pembicara dari badan genomiknya Kementerian Kesehatan. Kita bicara tentang robotik. Kita bicara tentang berbagai hal yang maju. Termasuk kita bicara tentang obat halal. Ya. Nah, tetapi itu semua kita kaitkan dengan ahli sunnah wal jamaah, kita kaitkan dengan fikih. Makanya salah satu narasumber kita juga Kiai Ma'ruf Qasim di situ sebagai ketua Aswaja Center Jawa Timur kan. Ya. Nah, itu menjadi poin. Dan dilanjutkan kemudian bagian dari Rakernas, kalau yang 2 tadi bagian dari summit. Kalau dari Rakernas kita melakukan jalinan aspirasi dokter NU. Kami telah menyebar kuesioner beberapa minggu yang lalu, dan itu menyerap aspirasi langsung sehingga tidak hanya bertahap dari pengurus cabang, pengurus wilayah, tetapi juga langsung dari dokter-dokter. Itu bocorannya. Dan terakhir kita juga ada wawasan
dokter NU, PDNU. Di situ Ya. kita menjelaskan program-program yang tadi kami sampaikan. Kami sengaja tidak bikin banyak program karena Ya. banyak program seringkali tambah susah dipengerti. Kita bikin 6 program saja. Tadi 4 program utama dan diturunkan ke 6 Iya. program prioritas, yaitu pengembangan transformasi PDNU, Aswajah Medicine, Nusantara Medical Iya. Forum, Iya. Nusantara Conference, Kiprah, dan Medical Oke. Summit yang akan kita Ya, laksanakan. baik. Dok, singkat saja ini pesan kepada generasi muda dokter NU, apa yang paling penting untuk mereka siapkan menjadi garda terdepan ketahanan kesehatan Indonesia di masa depan? Singkat saja dok, untuk closing pada malam hari ini. Ya, bagi adik-adik dokter NU yang saat ini juga sudah banyak yang tergabung di NUMSA, Nahdlatul Ulama Medical Student Association, nomor 1 tetap jaga idealisme, idealisme keilmuan, idealisme pelayanan, dan jangan lupa idealisme kita sebagai Nahdien. Saya pikir 3 poin idealisme ini sangat penting untuk menjaga karakter dan jati diri kita sebagai dokter NU yang memang merawat umat. Demikian. Baik, terima kasih Dr. Tripa Syabana atas waktunya. Sehat selalu, salam sehat bagi semua dokter NU yang sedang berada di Cibubur saat ini untuk melaksanakan NU Medical Summit 2025 besok. Semoga acara berjalan dengan lancar dan tentunya hasil dari kegiatan ini bisa memberikan manfaat tentunya Amin. bagi semua umat, khususnya bagi kesehatan di Indonesia. Terima kasih Dr. Tripa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Tentunya saya Desi Wahyu mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.